Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelas Desain dan Analisis Algoritma A dengan nama Hafizah Widatul Ummah NIM 202410102095 akan mengerjakan tugas yang telah diberikan sebelumnya sekaligus menerangkan tugas tersebut yaitu mengenai pseudocode. Nah, jadi di sini sebelumnya kita telah diberi tugas yang pertama, kita diminta untuk membuat algoritma untuk memeriksa apakah tiga bilangan A, B, C merupakan panjang sisi-sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Kemudian kita diminta untuk menyatakan algoritma tersebut dalam pseudocode. Nah, jadi di sini ini adalah program algoritma yang tadi diminta dengan pseudocode. Di sini adalah algoritma is right triangle dengan inputan nilai A, B, C. Kemudian ini pengertian dari program di sini yaitu algoritma untuk memeriksa apakah bilangan A, B, C merupakan panjang sisi-sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Kemudian untuk inputannya adalah nilai integer A, B, C. Lalu untuk outputnya adalah true jika bilangan A, B, C tersebut merupakan panjang sisi segitiga siku-siku atau false jika bukan. Kemudian ini ada codingannya yaitu if inputan integer A dikali A sama dengan inputan integer B dikalikan B ditambah C dikali C, atau inputan integer C dikali C sama dengan inputan integer A dikali A ditambah B kali B, atau inputan integer B dikali B sama dengan nilai inputan integer A dikali A ditambah C dikali C, maka akan mengembalikan nilai true. Dan jika bukan, maka akan mengembalikan nilai false. Jadi di sini sesuai dengan apa yang diminta dari soal yang tadi diberikan. Nah, selanjutnya di sini ada soal, yaitu kita diminta untuk membuat algoritma untuk mencari range atau selisih bilangan terbesar dan terkecil dari sebuah array. Dan kita diminta untuk menyatakan algoritma tersebut dalam pseudocode. Dan di sini nama dari algoritma ini adalah algoritma range max min dengan inputan number in array. Dan fungsi dari algoritma ini adalah untuk mencari selisih dari bilangan terbesar dan terkecil dalam sebuah array. Kemudian untuk inputannya adalah number dan outputnya adalah hasil dari selisih bilangan terbesar dan terkecil. Kemudian ini adalah untuk codingannya. Jadi ini nanti number in array ini akan diinisialisasikan ke dalam i ini. Kemudian di sini ada variabel minval yang isinya itu adalah nilai min i yang merupakan nilai min untuk mencari nilai min dari angka-angka yang sudah kita masukkan tadi di dalam array. Kemudian juga ada variabel maxval yang mana itu digunakan untuk mencari max i atau nilai terbesar dari angka-angka yang sudah kita inputkan di dalam array sebelumnya itu. Kemudian di sini juga ada variabel range yang mana isinya itu adalah hasil dari variabel maxval dikurangi dengan variabel minval. Kemudian ada print range yang fungsinya digunakan untuk menampilkan hasil dari range yang tadi sudah kita sudah tadi dicari sama programnya itu. Jadi di sini sudah menjawab soal dari nomor 2, yaitu mencari selisih bilangan terbesar dan terkecil dalam sebuah array dan juga ditampilkan dalam bentuk pseudocode. Kemudian soal selanjutnya yaitu nomor 3, di sini ada suatu codingan mengenai max element, dan kita diminta untuk men-tracing isi variabel dari algoritma max element ini dengan inputan array 23178. Dan kemudian kita juga diminta untuk menjelaskan apakah yang dicari oleh algoritma max element tersebut. Nah, jadi di sini kita diminta untuk tracing isi variabel dari algoritma max element dengan inputan array 23178. Dan di sini sudah saya buat untuk inputan array yang diminta yaitu 23178. Kemudian di sini untuk baris yang dieksekusi ini ada 1 2 3 4. Jadi untuk baris yang pertama ini adalah dimulai dari ini nilai array indeks ke-0 ini diinisialisasikan ke maxval, ini yang pertama, kemudian selanjutnya kedua, 3, 4, dan terakhir yang kelima. Untuk tracingannya, jadi untuk baris yang pertama yang maxval yang array A indeks ke-0 ini
diinisialisasikan ke dalam max file, itu pertama nilai I-nya adalah 0 dan juga nilai array pada indeks ke I itu juga 0. Dan pertama dimulai dari ini, array ke 0. Array ke 0 di sini adalah bernilai 2. Jadi di sini diminta pertama-tama kali nilai dari max file ini adalah nilai array indeks ke 0. Dan sebelumnya sudah diminta inputan, di sini untuk nilai array indeks ke 0 adalah 2. Di sini, ini nilai array indeks ke 0 adalah 2, jadi itu dimasukkan ke dalam max file ini. Jadi di sini untuk keterangannya, nilai dari max file diinisialisasi ke array indeks ke 0, yaitu 2. Kemudian selanjutnya kita mengeksekusi baris yang kedua ini. Untuk baris yang kedua adalah, ini ada for nilai 1 diinisialisasikan dalam I hingga nilai n-1. Di sini dimulai dari di sini adalah iterasi pertama dimulai. Jadi pada for i 1 to n-1 ini, nilai 1 ini dimasukkan ke dalam variabel i ini. Jadi ini keterangannya, iterasi pertama dimulai dengan i sama dengan 1 hingga n-1. Nah, setelah nilai 1 dimasukkan ke dalam i, maka nilai i di sini berubah menjadi 1, kemudian nilai ai di sini masih 0, dan nilai max file-nya tetap 2. Selanjutnya kita mengeksekusi baris selanjutnya, yaitu baris yang ketiga. Di sini ini, jika array pada indeks ke i itu lebih besar dari max file ini, nah itu adalah, tadi kan ai-nya, tadi kan nilai i-nya itu adalah 1, kemudian dimasukkan ke dalam ai, kemudian dicek, mengecek kondisi apakah nilai AI tadi, yaitu A1 ini lebih besar dari max file atau tidak. Dan di sini diketahui nilai array pada indeks ke-1, yaitu 3 ini, dia lebih besar daripada max file. Karena max file yang pertama adalah 2, kemudian max file selanjutnya, kemudian nilai AI-nya adalah 3. Jadi bisa disimpulkan bahwa nilai dari array indeks ke-1 itu lebih besar dari max file. Maka nilai dari A indeks ke-1 itu dimasukkan sebagai max file. Dan itu mengeksekusi baris yang keempat, yaitu return max file ini. Jadi di sini mengeksekusi baris yang keempat, dan max file-nya sudah diganti menjadi nilainya 3. Begitu selanjutnya, begitu juga dengan iterasi yang kedua hingga iterasi yang berikutnya. Jadi kalau misal pada iterasi selanjutnya itu nilai array pada indeksnya itu lebih besar daripada max file, maka dia akan dimasukkan ke dalam max file. Dan jika nilainya itu kurang dari max file, maka akan melanjutkan perulangan selanjutnya, seperti yang terjadi pada iterasi kedua. Nah, pada iterasi kedua ini ternyata nilainya AI itu adalah 1. Nilainya AI adalah 1, sedangkan nilai max file sebelumnya itu adalah 3, dan 1 itu tidak lebih besar daripada 3. Maka dilanjutkan ke iterasi selanjutnya, yaitu iterasi ketiga, dan nilai max file-nya itu ternyata lebih besar daripada, nilai AI-nya itu ternyata lebih besar dari max file, hingga iterasi keempat. Pada iterasi keempat ini, ternyata nilai array pada indeks keempat itu lebih besar daripada max file, yaitu 7. Sehingga akhirnya mengembalikan nilai max file yang paling terbesar, yaitu 8. Dan di sini hasil akhirnya diperoleh 8. Selanjutnya adalah diminta untuk menjelaskan apakah yang dicari oleh algoritma max element. Di sini pada algoritma max element tersebut mencari berapa nilai terbesar yang terdapat di dalam array dengan cara membandingkan masing-masing nilai variabel pada elemen array dan kemudian menggantikan tiap nilai variabel pada max file dengan nilai elemen yang lebih besar dalam array hingga mendapatkan nilai variabel yang terbesar. Selanjutnya adalah soal nomor 4. Di sini juga terdapat codingan dan kita diminta untuk men-tracing isi variabel dari algoritma Enigma ini dengan input matriks di bawah ini. Kemudian kita juga diminta untuk menjelaskan apakah yang dicari oleh algoritma Enigma. Nah, ini jadi pertama kita diminta untuk men-tracing isi variabel dari algoritma Enigma dengan inputan matriks ini. Jadi untuk inputan matriks di sini setelah dijabarkan itu hasilnya adalah seperti ini.
dari matriks kotak-kotak ini dijabarkan menjadi seperti ini, bilangan-bilangan ini. Nah, di sini sudah saya masukkan bilangan-bilangan yang tadi yang kita diminta untuk men-tracing di array ini. Kemudian di sini ada I, J, N-2, N-1, dan juga keterangan. Nah, jadi pertama-tama untuk sama seperti yang tadi, baris yang dieksekusi di sini saya ini untuk baris pertama, kemudian ini untuk baris yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dimulai dari baris pertama. Di baris pertama ini, pertama adalah 0 ini diinisialisasikan ke dalam I. Di sini 0 diinisialisasikan ke dalam I, kemudian nilai J-nya masih 0, dan kemudian di sini N-2, nilai N di sini adalah banyaknya nilai indeks pada array ini. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nilai N di sini adalah 5. Kemudian untuk N-2-nya adalah 3, dan N-1 berarti 5 min 1 adalah 4. Jadi pada baris yang pertama ini, iterasi pertama dimulai dengan I sama dengan 0 hingga I sama dengan N-2. Kemudian dilanjutkan dengan baris selanjutnya, yaitu nilai C adalah I ditambah 1. Jadi tadi nilai I-nya adalah 0 ditambah dengan 1, hasilnya adalah 1 ini. Setelah itu kita masuk ke baris selanjutnya, yaitu if array indeks I, C tidak sama dengan nilai array pada indeks C. I. Nah, ini di sini di baris yang ketiga kita mengecek apakah nilai array pada indeks ke 0,1 sama dengan nilai array pada indeks ke 1 atau 0 atau tidak. Dan di sini didapatkan pada array di indeks ke 0, jadi indeks ini, dan pada dalam indeks pertama yaitu ini mendapatkan hasil 6. Kemudian untuk A1,0 yaitu di sini, 0 menghasilkan nilai 4. Dan 6 tidak sama dengan 4, maka persyaratannya terpenuhi, sehingga mengembalikan nilai false. Begitu juga selanjutnya, pada iterasi ini, dikarenakan persyaratan terpenuhi, maka mengembalikan nilai false dan kembali melakukan perulangan. Jadi tadi perulangan pertama dimulai dari 0, kemudian perulangan selanjutnya dimulai dengan nilai 1, begitu selanjutnya, hingga perulangan tersebut habis gitu, atau berhenti di nilai 3. Dikarenakan tadi persyaratannya adalah I ini dimasuk di 0 ini diinisialisasikan ke dalam I hingga N-2, dan N-2 di sini adalah nilainya 3 karena tadi ini nilai indeks di sini 5 dikurangi 2, 3. Dan setelah kita mendapatkan nilai I-nya 3, maka perulangan tersebut berhenti. Begitu juga dengan yang J, di mana J di sini ini hingga N-1, dan N-1-nya adalah 5, dikurangi 1 adalah 4, maka ketika kita setelah mendapatkan nilai J 4, berarti perulangan dihentikan. Dan ini berhenti ketika persyaratannya terpenuhi. Jadi ini kita memasukkan nilai I-nya adalah 3, kemudian pada nilai C-nya 3 ditambah 1 adalah 4. Setelah itu kita mencocokkan pada ini nilai array indeks 3,4 apakah sama dengan nilai array pada indeks 4,3, ternyata nilainya adalah 5 dan 7, sehingga dinyatakan itu adalah tidak sama dan memenuhi pada persyaratan yang diminta di sini, sehingga mengembalikan nilai false dan perulangan dihentikan karena sudah mendapatkan nilai I3 dan J-nya adalah 4 ini tadi. Nah, kemudian untuk soal yang terakhir adalah kita diminta untuk menjelaskan apa yang dicari oleh algoritma Enigma. Setelah kita men-tracing algoritma Enigma tadi, dapat disimpulkan bahwa algoritma Enigma ini mencari data yang nilainya sama dari suatu array dalam indeks I dan J dengan array dalam indeks J dan I supaya menghasilkan nilai true. Dan jika nilai array dalam indeks I dan J tidak sama dengan nilai array dalam indeks J dan I, maka akan mengembalikan nilai false. Dan demikian penjelasan saya mengenai tugas Siodokot kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan. Sekian dari saya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.